Nah, makanya kita masuk tarekat itu dibayar tuh, belajar mati sebelum mutu anta qoblamu. Apa yang dimatikan? Akal pikiran dan pancain. Entah kena kalau memasuki alam metafisika ini syaratnya mesti mati. Orang mati itu yang hidup apanya? Ya ruhnya kan. Nah, yang kalau pakai pikiran pancain kan nonaktif itu maksudnya. Jadi mutu anta qoblamu itu makna pertamanya. Dia belajar menonaktifkan akal pikiran dan panca indera kita agar bisa masuk ke alam ruh ini, ke alam metafisika. Makanya kalau orang mati kan yang aktif hanya ruhnya. Nah, baru dia nanti mengalami alam berikutnya kan. Nah, makanya syarat pertama untuk masuki alam metafisika ya mesti mati, dinonaktifkan. Maka waktu dibayar itu kan dinonaktifkan fungsi akal pikiran dan panca indera. 7 dimensi rohani ini untuk menembusnya mesti mati. Ini boleh dikatakan ini mati pertama ini. Yaitu dinonaktifkan biar jadi dia hening bening sini di alam antara ini. Jadi mati ini boleh dikatakan alam antara. Atau maka kita mesti menembusnya semasa di dunia ini masuk ke alam sini. Kenapa kita bisa menembusnya? Karena kita sudah dapat unsur ketuhanan ini, ya. Karena sudah dapat ini, karena dia kapasitasnya absolut, tentu dia bisa menembus alam di atas alam fisika. Itu luar biasa. Kalau nggak dapat ini nggak bisa menembus ini. Makanya nanti kalau kita pun nggak dapat ditanamkan unsur ketuhanan ini, kita zikir kita hanya mentok di alam perbatasan ini. Nggak nyampe dia. Nggak bisa menembus ke alam sini. Kan itu dia. Maka mesti ditanamkan unsur ketuhanan itu, faktor tak teringat itu ke dalam kolbunya, baru dia berpeluang untuk masuk ke alam, menembus alam metafisika ketuhanan ini. Sampai ke di sinilah di Sidratul Muntaha. Tidak mudah memasuki alam ini, sangat sulit. Kita ya matikan, menonaktifkan akal pikiran dan panca indera, sakit nggak? Sakit, tidak nyaman. Tadi kita tawajud tuh sakit lah, pegal-pegal semua karena ini pun masih kotor juga kan. Tapi karena kita sudah dapat metodologinya, sudah ditanamkan nur Allah, berjihadlah di situ. Nanti sampai di sini kita baru dikatakan di Al-Maidah 13, baru kamu beruntung, tuflihun katanya kan. Nah, itu tinggal lagi berlaksana kalau zikirnya konsisten, intensif, ya, rutinitas, dimulai dengan apa? Dipaksakan, ya, jadi kebiasaan, baru jadi kebutuhan. Nah, kalau udah jadi kebutuhan sehari-hari, wah, kita seperti makan lah. Kalau tidak makan tadi macam mana rasanya kan begitu kan? Nah, ini zikirullah pun begitu. Ya, harus jadi kebutuhan. Nanti pertama tingkatkan dari 1 jam, naik 2 jam, ya, syukur-syukur bisa 3 jam, syukur-syukur bisa 6 jam. Kan itu dia kan. Karena semakin kita naikkan durasi zikir berlama-lama ini, itulah kita mengalami kematian, ya kan? Kalau nggak lama-lama zikir, macam mana mau mati? Ya, maksudnya itu mati tanda kutip bukan matinya berhenti ya. Menonaktifkan agama mesti itu, ya. Rasa sakitnya mendidih, ya kan? Pasti sampai batas rasa sakit itu. Baru batas sampai apa? Logika kita lumpuh. Oh, begitu baru dapat titik nolnya. Ya kan? Karena harus nol. Kalau nol baru dia masuk yang infinity-nya kan, itu dia kan. Harus nol. Nol itu maksudnya kita mengalami puncak rasa sakit. Karena melewati ini nggak bisa. Harus nol baru ini masuk ini. Gitu kita. Jadi ingat, kita udah dapat metodologi ini, udah berpeluang masuk kemari. Nah, nanti semakin kita udah masuk ke alam metafisika ketuhanan ini, dia akan berdampak ke dunia kan. Ya, kalau bahasa Anda guru profesor itu apa? Kalau sudah masuk ke alam metafisika ini, dia turun akan membawa sifat-sifat Muhammad.